warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah. Saya adalah guru mata pelajaran SKI di MTS Al-Wasliyah 64 Pasar Lembu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 di LPTK UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 9 dengan materi Sejarah Penyebaran Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba Anda semua periksa terlebih dahulu lingkungan yang ada di sekitar Anda. Apakah sudah bersih dan rapi? Sudah dilihat? Bersih. Ya, untuk memimpin doa kepada Ananda Irfan Alisa, dipersilahkan. Ya, doa. Kepada Ananda Rizky, dipersilahkan untuk memimpin sholawat pada hari ini. Allahumma sholli. 1, 2, 3. Yuk semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa
Ananda dimohon untuk berdiri semuanya. Sabab sampai Merauke. 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Silakan duduk kasihnya. Baik Ananda, apakah hari ini ada yang tidak hadir ke sekolah? Bagaimana sekretaris kelas? Tidak ada, hadir semua Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua pada hari ini. Anandaku yang solih dan solihah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, yang artinya, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ayat ini menunjukkan bahwa segala ciptaan Allah memiliki tujuan dan sebab. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan atau sia-sia. Semua memiliki keteraturan dan hikmahnya. Maka masuknya Islam ke Nusantara memiliki sebab dan hikmah. Baik Ananda, sesuai dengan slide, apa materi pembelajaran kita pada hari ini? Sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Menurut kalian, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam ke Indonesia? Silahkan, siapa yang ingin berpendapat? Saya Bu. Nah, ya, silahkan Radit. Sebelum agama Islam masuk, kehidupan masyarakat Indonesia sudah cukup maju. Mereka telah mengenal sistem pemerintahan kerajaan, menjalankan perdagangan antar wilayah bahkan antar negara, serta memiliki kebudayaan yang tinggi, seperti seni pahat, sastra, dan arsitektur. Masyarakat pada masa itu umumnya menganut agama Hindu dan Buddha yang datang dari India. Kehidupan sosial diatur oleh sistem kasta dan tradisi keagamaan yang kuat, serta banyak ritual keagamaan yang dilakukan di kuil atau candi. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Nah, kita berikan dulu tepuk tangan untuk Radit. Nah, selanjutnya pernah dengar nggak Ananda sekalian seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kutai? Ada nak? Oh iya, silakan Sherly. Ya, kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Majapahit, dan Sriwijaya merupakan kerajaan besar di Nusantara sebelum Islam datang. Ya, bagus Sherly, pengetahuannya sudah bagus ya. Ya, kita kasih juga tepuk tangan. Nah, kira-kira ketika itu apa sih agama yang mereka anut? Apakah mereka sudah mengenal agama atau belum? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ah ya, silakan. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Majapahit juga merupakan kerajaan Hindu, sedangkan kerajaan Sriwijaya di Sumatera menganut agama Buddha. Iya, bagus sekali jawaban si Rapi. Kita kasih juga tepuk tangan. Baik Ananda sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah silahkan lihat di slide. Yang pertama yaitu menganalisis sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis keadaan masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Kondisi Indonesia pra-Islam. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama seperti Hindu, Buddha, dan sebagian masih menganut kepercayaan dari Kapitaya. Agar lebih mendalam pelajaran kita pada hari ini, maka mari sama-sama kita saksikan dan diamati video pembelajaran berikut. Diamati ya nak. Yo guys, berjumpa kembali di Story Indonesia.
yang Pada akan episode dilakukan. sebelumnya, kita sudah membahas mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Kemudian agama Islam menyebar dengan sangat cepat dan meluas di berbagai wilayah Nusantara. Sebelum masuknya agama Islam ke Nusantara, agama Hindu dan Buddha merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat kita. Pertanyaannya adalah, mengapa Islam dapat berkembang dengan sangat pesat hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia? Dan bagaimanakah proses penyebaran agama Islam? Penyebaran agama Islam pada umumnya disebarkan dengan cara damai, sehingga mendapatkan sambutan baik dari masyarakat kita. Faktor keterbukaan dan keramahan masyarakat kita juga turut andil dalam penerimaan agama Islam sebagai agama baru di tengah masyarakat kita. Selain itu, untuk memeluk agama Islam syaratnya sangat mudah, yaitu hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat aja. Begitu pula dengan tata cara peribadatannya, tak memerlukan persiapan yang rumit. Agama Islam juga tidak mengenal sistem kasta seperti agama Hindu. Dalam Islam, semua orang memiliki derajat yang sama di masyarakat maupun di mata Allah. Perkembangan Islam di Nusantara juga sangat dipengaruhi oleh jalur-jalur penyebarannya, sehingga perkembangannya sangat pesat dan meluas. Adapun jalur-jalur penyebaran Islam di Nusantara diantaranya jalur perdagangan. Menurut penjelajah sekaligus penulis asal Portugis Tomé Pires, Nusantara merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai. Pedagang-pedagang Islam dari Gujarat maupun Timur Tengah banyak dijumpai di Selat Malaka maupun bandar-bandar perdagangan lainnya. Bahkan para pedagang Islam tersebut menetap dan mendirikan perkampungan di wilayah pesisir Nusantara. Setelah mengamati video pembelajaran tadi, nah bagaimana menurut pendapat Ananda sekalian tentang kondisi masyarakat kita sebelum datangnya Islam, baik dari segi budaya, sosial, politik, maupun yang lain-lain. Nah, siapa yang ingin berpendapat, Ananda sekalian? Saya, Bu. Siapa nak? Ya, silakan Rizky. Menurut video tersebut, kepercayaan masyarakat Nusantara sebelum kedatangan Islam didominasi oleh agama Hindu dan Buddha. Mereka percaya kepada banyak dewa atau politeisme dan menjalankan berbagai ritual keagamaan di candi-candi. Kepercayaan ini sangat memengaruhi kehidupan sosial dan budaya seperti dalam seni, sastra, dan sistem pemerintahan. Iya, bagus sekali. Berarti tadi menyimak dengan benar ya kan? Nah, dicatat. Bagus, tepuk tangan untuk Rizky. Selanjutnya, dari kelompok mana lagi ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Tirta. Dari video tersebut menjelaskan bahwa sebelum agama-agama besar masuk, masyarakat Nusantara telah memiliki kepercayaan lokal atau animisme dan dinamisme, yaitu meyakini adanya roh leluhur dan kekuatan gaib di alam. Setelah Hindu dan Buddha masuk, kepercayaan lokal ini berbaur dan melahirkan budaya religius yang unik. Iya, bagus juga si Tirta jawabannya. Tepuk tangan buat kamu. Nah, aku beri satu kesempatan untuk satu orang lagi menanggapi atau menjawab. Silahkan, siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan Gali. Di dalam video diperlihatkan bahwa di kerajaan Kutai dan Tarumanegara masyarakat menganut agama Hindu, sedangkan di Sriwijaya mereka cuma memerlukan agama Buddha. Raja-raja dianggap sebagai perwakilan dewa di bumi dan sehat dihormati. Ya, pelan-pelan sedikit, ya kan? Tempat ibadah seperti candi digunakan untuk ritual keagamaan dan upacara kerajaan. Ya, sudah? Iya, bagus ya. Tapi lain kali jangan cepat-cepat kali. Ibu aja nangkapnya agak susah ya kan? Ya, tepuk tangan untuk Gali. Kita sudah memiliki gambaran awal bagaimana sejarah penyebaran masuknya Islam ke Indonesia. Untuk lebih mendalami lagi, maka akan kita lakukan diskusi pada hari ini. Nah, hari ini kita akan bagi sesuai dengan yang sudah ada saja. Kita bagi menjadi 4 kelompok diskusi. Nanti Ananda sekalian akan ibu bagikan lembar bacaan, kemudian LKPD. Nanti masing-masing diskusi dengan kelompoknya. Apa permasalahan yang ada di dalam materi, kemudian Ananda cari solusi dan pemecahannya, dan ibu akan mendampingi kalian semuanya. Ini ibu bagikan ya lembar kerjanya. Saya
Sudah ditemukan? Baiklah, semua kelompok sudah selesai berdiskusi. Nah, maka mari kita presentasikan hasil diskusi kelompok Ananda masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Dipersilakan untuk mengambil tempat di depan, mempresentasikan isi diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Perdagangan Nusantara sebelum Islam datang. Sebelum kedatangan Islam, perdagangan di Nusantara sudah berkembang pesat, terutama karena letak geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional antara India, Cina, dan Timur Tengah. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kelompok lain yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 1 tadi. Siapa? Ayah, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Pemaparan kelompok 1 sudah baik, tapi sedikit memasukkan kiranya dapat dilengkapi dengan skema jalur perdagangannya. Terima kasih. Sekarang masing-masing kelompok silakan memajang hasil diskusinya di standnya masing-masing. Nanti kelompok lain mengadakan kunjungan ke kelompok yang lainnya pula. Dan jangan lupa membuat catatan-catatan penting ya nak ya. Nah, silakan untuk memajangkan hasil diskusinya tadi. Ayo, silakan. Sudah balik. Baiklah, tadi Anda sekalian sudah memberikan bintang-bintang untuk stand ya. Jadi Ibu sudah menghitung bintang yang paling banyak untuk isi materi kita pada hari ini. Dan yang paling banyak bintangnya jatuh pada kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3, coba perwakilannya maju ke depan. Ibu ada sedikit hadiah. Ya, silakan siapa mewakili. Ya, nanti dibagi ya sayang. Nah, sama anak-anak yang lain. Kemudian kelompok kedua dengan bintang terbanyak nomor 2 jatuh pada kelompok 2 juga. Tepuk tangan. Siapa mewakili? Ananda ibu yang solihah. Nah, ibu tanya dulu ya. Melalui jalur apa agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia? Saya Bu. Ya, silakan Siva. Islam masuk ke Nusantara terutama melalui jalur pedagang. Para pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan India menyebabkan Islam secara damai saat berdagang di pelabuhan Nusantara. Ya, bagus sekali Siva, tepuk tangan. Nah, lalu mengapa ajaran Islam itu sangat mudah sekali diterima di Nusantara? Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ya, silakan. Selain pedagang, penyebaran Islam juga dilakukan oleh ulama, wali, dan mubalik dan guru terdekat di Jawa. Dikenal para wali songo yang menyebarkan Islam melalui dakwah dan hidayah. Ya, bagus Riza, tepuk tangan.
menyimpulkan materi pelajaran kita pada siang hari ini? Saya Bu. Baik, silakan Najwa. Kesimpulannya, perdagangan Nusantara sebelum Islam sudah sangat maju dan menjadi pintu masuk awal sebagai pengaruh luar, termasuk agama Islam yang kemudian disebarkan secara damai melalui aktivitas dagang, ulama, dan kerajaan, mudah diterima karena jalannya yang fleksibel dan bisa hidup berdampingan dengan budaya lokal. Iya, terima kasih Ananda Najwa, tepuk tangan. Luar biasa sekali pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Nah, untuk tetap menjaga semangat kita dalam belajar, kita lakukan dulu ice breaking. Ice breaking kita hari ini yang simpel saja ya. Kita tepuk semangat, bisa Ananda sekalian? Bisa. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Silakan Ananda sekalian kumpulkan LKPD yang tadi sudah Ibu berikan supaya bisa Ibu berikan penilaian. Ya, silakan satu orang maju ke depan setiap kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Apa alasannya kalau hari ini menyenangkan? Dapat hadiah. Apalagi seru diskusinya, dapat hadiah, ya kan? Mudah-mudahan di pertemuan akan datang kita bisa lebih menyenangkan lagi belajarnya ya nak. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi teori masuknya Islam ke Nusantara. Terima kasih atas segala perhatian Ananda hari ini. Ya, kita akhiri dengan nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.